memperbaiki kelakuan hidup kami supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami harus bertindak hati-hati. Roh Kudus pimpin kami dalam pendengaran akan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami sepakat roh-roh penguasa pikiran yang melayang-layang kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sikap tubuh dan hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima berkat yang lebih daripada Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua satu persatu. Katakan amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Klaim firman Tuhan ini, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana posisi yang terbaik ketika mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah suka berdoa di hadiratnya. Katakan suka berdoa di hadiratnya. 1, 2, 3 ya. Suka berdoa dalam. Oh, sekali lagi ayo Bapak Ibu anak muda. 1, 2, 3 ya. Suka berdoa dalam. Iya. Bapak Ibu, doa bukan berbicara tentang ibadah apa yang terakhir kita lakukan. Bagi kamu yang kemarin hadir dalam ibadah worship night, saya mendengar, saya membaca di grup ya. Dikarenakan saya juga tidak datang karena harus pendidikan kuliah. Saya baca di grup teman-teman, anak muda, orang tua. Selesai ibadah jam 9-an lewat, lalu hujan deras datang ya. Ya, baru hujan deras datang, teman-teman seiman menunggu sampai ternyata hujannya lama nih, sampai jam tengah 11 beberapa sudah boleh pulang. Tetapi satu hal yang percaya, ketika kamu datang ke rumah Tuhan, tidak bersungut-sungut, rela hati melakukan ibadah, saya yakin percaya anak Tuhan yang selalu suka beribadah, itu ciri-cirinya dia berarti suka berdoa. Kita akan lihat apa sih dampaknya dari suka berdoa, tetapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk bertanya Bapak Ibu. Saya akan manggil dulu beberapa ini. Saya mau bertanya secara spesifik ya. 1 ibu-ibu, 1 anak laki-laki, 1 anak gadis ya. Oke, buat ibu yang ibu Sigalingging coba. Ibu Sigalingging, saya minta tolong ke atas. Lalu juga buat siapa yang suka nonton bola Bapak Ibu? Ada musim-musim Piala Dunia? Jangan pura-pura gak tahu ya, saya mau nanya tentang bola ini. Ibu, tapi ibu bukan tentang bola, ini laki-laki. Ada anak muda yang suka bola? Oke, ini rekan saya panggil dulu. Dodi, sayang sini. Ada Bu Sigalingging, ada Dodi, baru 1 anak gadisnya. Saya mau panggil Keisha dulu, Keisha, sini saya. Oke, saya mau bertanya sebelum kita lanjut ke firman Tuhan. Suka berdoa dalam hadiratnya. Oke, Ibu boleh di sebelah sini. Ibu dulu yang pertama. Kenapa saya manggil Ibu Sigalingging? Karena Ibu ini bisa masak. Ya, saya beberapa kali menikmati masakan Ibu ini, baik komsel, apapun itu. Jadi saya tahu Ibu ini pasti bisa masak. Bisa ya Bu ya? Sikit-sikit. Oke, masak apa yang Ibu favoritkan? Yang paling tahu bumbu-bumbunya? Yang paling Ibu kuasai? Arsik. Ingat, dengar dulu ya. Kalau Ibu suka arsik, bumbunya apa-apa aja sih? Kalau boleh tahu bumbu arsik itu? Andaliman lah yang utama ya, Bapak Ibu. Kemiri, cabai, bawang, jahe, kunyit, bawang batak, lengkuas, ya semua bumbu lah Dek. Semua bumbu, yang penting andaliman. Betul nggak ibu-ibu yang lain? Yang penting ada andalimannya biar sedap gitu ya. Berarti Ibu tahu karena Ibu suka masak arsik, ya toh? Tapi apakah Ibu mungkin bisa tiba-tiba suka masak arsik? Kalau bukan misalnya dulu kan, kalau saya percaya ibu-ibu yang lain di tempat ini tidak mungkin tiba-tiba jago masak. Betul nggak? Ada proses. Ya, pertama kali Ibu masak arsik itu kalau masih ingat nih, kira-kira di usia berapa atau berapa tahun yang lalu kira-kira mulai belajar masak arsik? Sesudah berumah tangga lah ya. Dengan Pak Galingging ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Sigalingging, silakan duduk dulu. Nah, itu dari segi ibu-ibu nih tentang masakan. Oke, ini rekan saya nih ya, 11-12 sama saya, ada namanya Dodi. Oke, Dodi nonton Piala Dunia ya? Piala Dunia akhir-akhir ini, nonton gak? Nonton. Nonton. Ya, tim mana yang dijagokan sebelum ada kekalahan-kekalahan? Kan udah penyisihan nih, grup mana yang paling kamu favoritkan? Sebelumnya Portugal. Yang Cristiano Ronaldo kan? Ya. Oke. Kapan Portugal kalah kemarin
Waktu kalah dari Spanyol itu. Oke, hari apa sih tayangannya kalau boleh tahu Bang Dodi? Tayangannya di hari apa kira-kira dan jam berapa sih penayang Portugal yang kalah itu? Yang kalah itu ya? Ya. Sekitar hari Rabu atau Kamis itu yang lalu. Sekitar jam? Jam 2 pagi. Oh, berarti nonton langsung atau siaran ulang? Nonton. Nonton langsung. Wih, keren. Berikan dulu tepuk tangan ya. Ya, dia udah cerita. Oke, terima kasih Dodi. Oke, baru anak gadis namanya Keisha. Oke, Keisha suka tentang Korea? Enggak, Bang. Apa lagu favorit tentang lagu-lagu atau penyanyi atau artis favoritmu akhir-akhir ini yang sering kau lihat, yang sering kau tonton atau kau dengarkan? Artis siapa sih? Atau lagu siapa, penyanyi siapa yang kamu lagi sering dengar? Artis siapa gitu yang paling sering kamu dengar lagu-lagunya? Melita. Oh Melita, Melita Rohani. Kau lebih tahu yang oke, selain itu ya, memang adikku ini rohani sekali. Tapi selain itu ya, mungkin kawannya dengar lagu sekuler, penyanyi-penyanyi luar negeri. Ya kira-kira selain Melita nih, selain penyanyi rohani, saya percaya anak gadis di tempat ini yang sudah dibentuk pasti suka lagu rohani. Tapi selain itu pernah nggak dengar penyanyi lain? Enggak, ya ampun, mantap sekali ya. Oke, tapi ada nggak artis favoritnya misalnya, Bang aku pengen deh jumpa sama ini gitu karena dia ganteng, karena dia cantik ya. Karena saya yakin anak-anak muda udah mulai nih ada namanya demam Korea. Betul ya anak gadis ya? Ya tahu demam Korea ya, yang putih, serba putih, laki-laki pun putih bening kali ya. Kamu mungkin tahu salah satu yang mungkin nggak suka, tapi tahu nggak artis Korea? Enggak. Enggak, oke silakan duduk dulu ya. Ya oke, berikan tepuk tangan dulu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Iya, kenapa saya tanya? Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang suka. Sukanya dulu kita lihat. Seperti ibu-ibu yang hadir termasuk Ibu Sigalingging, dia nggak akan mungkin mau masak kalau tidak ada rasa suka, rasa penasaran, rasa simpati mempelajari suatu hal. Kalau Bapak Ibu bekerja di dunia sekuler, nggak akan mungkin, jangan ada bahasa begini, Pak Agi aku silap bekerja di sini. Karena nggak ada pilihan lain, nggak ada, itu capek. Kerja tidak melalui passion atau suka itu akan membuat kamu mengeluh aja. Tetapi saya percaya Ibu Galingging, oh aku masak arsik nih, berarti karena aku suka, senang masak arsik. Ya kan Bu, nggak mungkin Ibu masak arsik itu bersungut-sungut. Oh Pak Galingging ini asik minta arsik aja. Saya percaya nggak begitu. Ya ibu-ibu, bagi kamu anak gadis, ibu-ibu atau laki-laki yang suka masak berarti didasari dengan rasa senang. Katakan rasa senang. Ya harus sepakat dulu. Suka itu diawali dengan rasa senang. Yang kedua, ya ibu-ibu di sini yang masih ada suami, puji Tuhan. Siapa ibu-ibu yang suka dipuji sama suaminya? Senang gak kalau dipuji? Gak usah deh ibu-ibu, anak gadis juga. Kalau engkau dipuji sama Bang Agi, Dek cantik kali kau. Pernah saya bilang begitu ya. Ini karena sebatas adik rohani sama Bang, Di bagus sekali warna baju. Iya Bang, betul itu Bang, betul itu Bang. Nah itu dipuji suka. Banyak orang ya yang love language-nya itu afirmasi, suka dipuji, suka menerima pujian. Tetapi orang Kristen tambahkan sedikit, biarlah itu kita persembahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Jangan mencuri kemuliaan sendiri, karena tubuhmu adalah bait Allah. Nah berikutnya tadi ada yang rela ya nonton jam 2 pagi Bapak Ibu. Lalu kemarin saya kuliah intensif hari Jumat dan hari Sabtu. Lalu ketika jam istirahat, ada seorang hamba Tuhan di samping saya ketika kuliah tapi udah istirahat ngomong begini, Pak Hagai, nama saya kan Hagai kalau di kampus. Pak Hagai tahu nggak besok itu sekitar pokoknya di atas jam 12 malam, bilangin hari ini tadi di atas jam 12 malam itu ada tayangan bola. Betul nggak anak muda? Ada nggak bola di subuh tadi? Ada. Nah lalu kan Pak, saya heran lihat anak muda ini dan saya agak sedikit cemas, khawatir. Kenapa Pak? Iya, kami kan ada 2 kali ibadah pagi sama ibadah sore. Saya udah mulai cemas, mereka terlalu suka nonton bola sehingga saya besok khotbah pagi. Biasanya karena musim-musim Piala Dunia ibadah pagi itu jadi sepi.
Karena mereka anak muda, laki-laki, bapak-bapak lebih milih ibadah sore karena begadang. Betul enggak? Ya di luar sana. Tapi saya lihat di sini banyak laki-laki kok yang takut akan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat laki-laki. Saya bangga loh. Makin bertambah laki-laki. Nah, itu ada kata rela. Suka itu Bapak Ibu didasari dengan rela, tidak terpaksa. Ayo istri yang nyuruh nonton bola. Awas kok ya, kalau nggak tahu besok hasil bola kita pisah ranjang, nggak akan mungkin. Bapak Ibu ya, anak-anak muda yang suka bola pasti dengan rela. Ingat, kunci kata suka adalah rela ya, girang, senang ya, dan menaruh simpati. Kita next PowerPoint berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suka ini tadi yang saya bilang, berkeadaan senang, girang hatimu, mau, rela, gemar, atau menaruh simpati akan suatu hal. Kita punya rasa suka enggak? Ada, baik sama orang, sama benda, sama apapun bisa kita sukai. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu kita belajar menurut Alkitab, doa. Nah, makanya judul kita adalah suka berdoa. Doa adalah komunikasi relasional antara manusia dan Allah. Lebih dari sekedar meminta berkat. Ingat Bapak Ibu, kalau engkau hanya sekedar meminta berkat, itu ada yang salah, wrong. Itu gak benar. Tetapi doa itu juga merupakan wujud penyerahan diri. Lalu di situ ada namanya penyembahan. Katakan penyembahan. Doa yang benar dan tepat sampai ke hati Bapa ketika engkau bisa menyembah. Ingat Pak, kita yang ibadah ini bukan ibadah anak sekolah minggu. Bahkan ibadah sekolah minggu di tempat kita aja kita latih itu untuk menyembah. Bilang haleluya, haleluya, Yesus baik. Ibadah komsel anak sekolah minggu di rumah-rumah yang kita adakan dari gereja ini. Kita ajar menyembah. Walaupun komsel anak sekolah minggu bukan 100% anaknya itu GBI. Ada berbagai gereja. Tetapi kita budayakan menyembah, suka berdoa. Doa itu bukan hanya minta, Tuhan aku mau ekonomiku diberkati, Tuhan aku mau aku sehat, aku sembuh, diberkatilah usahaku, bukan hanya segitu. Karena kalau kamu hanya meminta seperti imannya iman anak-anak, terlalu kecil. Minta, apakah kamu tidak tahu kita punya Bapa yang memiliki segalanya, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab mengatakan ketika engkau tidak mendoakan, tidak terfikirkan di pikiranmu, di hatimu, di telingamu, kamu gak pernah membayangkan Yesus sediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Itu doa. Jadi doa itu harus ada penyembahan, penyerahan diri. Makanya latih dirimu Bapak Ibu. Penyerahan diri bukan hanya berbicara hati, tapi sikap tubuh. Contoh. Kalau engkau masih sehat, Amang, Inang, adikku, disuruh WL. Bahkan kalau kami di Pekanbaru sana, ketika aku kuliah, kami itu selama menyembah, itu kami berdiri. Mau menyembahnya setengah jam, kami berdiri dalam ibadah raya besar, ibadah doa puasa. Jadi saya punya mental begini, Tuhan, penyerahan diri. Aku gak mau hanya meminta, seperti aku pengemis sama Tuhan. Engkau kan Bapa, Rajaku. Ketika aku memberikan 100% ragaku, hatiku, tubuhku, Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya meminta-minta, bahkan keturunannya. Katakan amin. Jadi harus punya moto begitu dong. Jangan kamu karena membawa rasa magermu, mager, malas gerak, disuruh berdiri. Hai ibu-ibu muda, hai para orang tua kami, berdiri dengan iman. Kecuali ada kondisional yang divonis dokter dan sebagainya. Tetapi ingat, dalam doa ada penyembahan, penyerahan diri, dan meminta berkat daripada Tuhan. Yang berikutnya dalam Alkitab, kita bahas dulu hadirat Tuhan atau kehadiran Allah adalah pernyataan nyata dari keberadaan Tuhan Yesus, kuasanya dan kasih Allah yang, perhatikan garis bawahi, kalau engkau tepat berdoa, karena ada orang gak tepat berdoa Pak. Tapi hari ini di PowerPoint saya, ciri-cirinya engkau ada di hadirat Tuhan, engkau merasa disertai Tuhan. Katakan disertai Tuhan. Ya, yang kedua, engkau merasa terhibur. Makanya tadi lirik lagu El Shaddai, roh itu penghibur. Ketika engkau sedih, lemah, sakit, sehingga kadang-kadang situasi, aduh Tuhan aku udah mulai capek, letih mengurus keluarga ini. Percayalah ketika engkau berdoa dan menyembah, roh itu menghibur engkau dan saya. Sehingga engkau mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Haleluya.
Ya, dan yang berikutnya mengarahkan umatnya. Kadang-kadang doa ini kalau kamu sibuk meminta berkat Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kalau minggu depan, makanya ada seorang ibu, dulunya di sini, dia keluar gara-gara salah satunya adalah doanya gak dijawab Tuhan. Ini gak usah ditiru, dia meminta Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku sudah melayani demi nama Tuhan. Tapi suamiku belum diselamatkan. Tuhan, aku pasang target sekian, kalau Tuhan tidak mengubahkan di tahun sekian, maka aku akan pindah. Benar gak imannya gitu? Enggak. Ingat dalam Pengkhotbah 3, Dia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang kamu doakan walaupun belum kamu terima, engkau akan menerima indah dan tepat pada waktunya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya Bapak Ibu? Makanya ada lagu yang saya suka begini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yuk sama-sama katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya penyertaan Tuhan? Walaupun doamu belum dijawab, Bapak Ibu tetap percaya. Berdoalah sampai terbuka pada waktunya jawaban itu. Bahkan kadang-kadang jawabmu ditolak Tuhan karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Tetap kuat dan bertahan. Katakan amin. Ya, jangan jadi lemah hatimu. Katakan dalam pegang yuk hatinya, aku kuat karena Tuhan. 1, 2, 3 ya. Aku kuat karena Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kita langsung poin pertama Bapak Ibu. Kita baca dulu ayat itu dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bagi Bapak Ibu yang di belakang atau yang sudah mulai rabun, bukalah Alkitabnya. Kalau tidak bisa kelihatan di depan, dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Masih ada suara anak-anak muda Bapak Ibu? Amin. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya ayat genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Sampai ayat 42 nanti kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Sama-sama ayat 42, 1, 2, 3 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Perikop ini berjudul Maria dan Marta. Kita kaitkan apa emangnya dengan kejadian ini? Ingat Bapak Ibu, next PowerPoint berikutnya adalah kita belajar dari kisah Marta dan Maria, menunjukkan bahwa di tengah kesibukan hidup ini, setiap murid Kristus, kita adalah muridnya, harus memilih prioritas yang benar. Katakan yang benar. Karena ada orang Kristen, kamu yang sibuk bekerja, sibuk organisasi, sibuk melayani di gereja, kampus, yang bekerja di sekuler, sibuk terus bekerja. Saya pernah sering kali bahkan bilang, bagi engkau yang terikat dalam pemerintahan, saya udah dari berapa tahun yang lalu saya bilang begini, kalau ada umat manusia Kristen
ibadah minggu dia bekerja, dia tidak ibadah, bagi saya itu udah keterlaluan. Karena apa? Tak terukur kasih panjang setia Tuhan atas hidupmu. Firman Tuhan berkata jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ibadah itu penting, ibadah bersama. Lalu ada hamba Tuhan atau anak Tuhan lain berdalih ngomong begini, Pak Agi, Tuhan itu kan omnipresent, maha hadir. Jadi di dalam pekerjaanku aku tetap menyembah, yes, tapi jangan lupa firman Tuhan mengajarkan cari dulu kerajaan Allah di kebenarannya. Pertemuan ibadah itu harus dihadiri. Bukan berarti kau masih sibuk bekerja. Ingat dari Marta dan Maria tadi kita baca, Marta asik sibuk. Jadi ceritanya Yesus datang ke sebuah kampung. Lalu Yesus ngomong, Marta aku mau ke rumahmu. Ya, aduh aku senang kali Tuhan, aku senang. Ketika engkau mendapat pekerjaan yang baru atau sudah terlalu lama di pekerjaan itu, terlalu asik kamu bekerja sehingga kamu mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan penyembahan, mengabaikan baca firman, sesungguhnya bukan Tuhan lagi di hidupmu. Makanya saya bilang begini, sesungguhnya siapapun yang hidup dari antara kita, akhir hidup ini adalah kematian. Setelah kematian ada pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Tuhan, ketika nanti di usia berapapun, di waktu kapanku, ketika Tuhan memanggil aku, napasku sudah berhenti, pertanyaannya Tuhan, aku mau kemana? Kadang-kadang kita terlalu egois sama Tuhan, asik kerja aja. Atau ketika Bapak Ibu dalam kesempitan, kesusahan ekonomi, mau ngomong aduh percuma deh aku ibadah, lebih bagus aku kerja. Makanya ada ini kalau di beberapa gereja hamba Tuhan ada menyaksikan, ada di gerejanya seorang anak Tuhan, dia mengutip barang-barang bekas. Ya, dia tanya, Inang, kenapa enggak ibadah? Aku bekerja Amang, aku kan enggak seperti kalian banyak duit. Aku bekerja, bahkan hari Minggu pun aku bekerja. Kadang-kadang bukan hanya dalam kelimpahan engkau jauh daripada Tuhan. Masa kekurangan pun bisa iblis pakai. Bisikan, kerja aja, kamu kan sedang kurang, kerja daripada ibadah. Tapi ingat, keputusan yang terbaik adalah mendekat dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Ya, jadi anak muda yang sedang sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi negeri, dari sekarang kamu doakan, Tuhan, ketika nanti aku bekerja, biarlah pekerjaan ini tidak menghalangiku dalam waktu ibadah. Makanya dalam konteks Marta dan Maria, di sini kita membaca Tuhan tidak hanya menginginkan pelayanan kita. Ingat, ketika kamu bekerja itu juga pelayanan. Ketika kamu sekolah, kamu pelayanan. Ketika engkau menjadi dokter, ibu rumah tangga, guru, petani, pedagang, kamu juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jangan berpikir hamba Tuhan cuma pendeta, terlalu sempit wawasan itu, enggak. Hamba Tuhan itu adalah saya dan saudara adalah hamba Tuhan, katakan amin. Kalau enggak hamba Tuhan, hamba siapa? Kan pertanyaan begitu. Tuhan atau iblis, cuma dua, enggak ada abu-abu. Jadi jangan minder ya. Jadi pelayanan ini apapun yang kamu kerjakan itulah pelayanan kita. Pastikan tidak hanya menginginkan pelayananmu tetapi juga persekutuan yang intim dengannya. Lalu kita kaitkan dalam kisah Marta dan Maria, apa yang diajarkan bagian ini tentang kehidupan doa. Yang pertama, next nak. Di situ memprioritaskan hadirat Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Memprioritaskan hadirat artinya mengutamakan. Ngerti ya Pak? Prioritas itu utama. Apapun yang terjadi, aku harus memprioritaskan Tuhan. Bukan uang, bukan keluargaku. Tuhan itu maha pencemburu. Bahkan dalam kitab lain mengatakan, kalau memang harta bendamu bikin kamu meninggalkan Tuhan, tinggalkan itu, cari Tuhan dulu. Kalau memang pasanganmu terlalu lelet dalam bermakeup, hai Bapak Ibu, hai yang berpacaran. Saya kemarin khotbah di ibadah youth minggu lalu jam 4 sore, saya bilang begini, di dalam Tuhan jikalau ada yang menghalangimu dalam ibadah, tidak memprioritaskan Tuhan, maka tinggalkanlah itu, bukan karena membenci. Bilangi, sayang kamu kok lama kali dandan, udah tahu kamu sejam dandan, tolong dulu dipercepat dulu, kebangun jam 8, jam 9 dandan sampai kita udah selesai. Makanya ini Pak, ini kebenaran firman Tuhan. Saya pun belajar ada dari kesaksian hamba Tuhan yang aku hidupin, tapi secara emosional mungkin banyak yang menganggap itu, kok tega ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan ngomong, dia di ibadah begini, Bapak Ibu, saya punya istri dari Manado, istrinya.
Manado ini udah dasarnya itu udah cantik banget, putih ibu ini, ya. Lalu Bapak Gembala ini ngomong, saya demi memprioritaskan Tuhan, kalau istri saya lambat aja, mereka udah sepakat. Contoh, sepakatnya begini, dari perjalanan rumah saya mungkin butuh setengah jam, jam 9.20 paling lama kita udah gerak. Lalu istrinya sibuk dandan. Dah, Mi, dari jam 9 diingatkan cepat Mi dandannya Mi. Sekali, sampai 3 kali enggak juga selesai. Suaminya tinggalkan. Ditinggalkan. Mi, Mami naik Grab, ini uangnya. Mami apapun naik Grab atau apapun di antara keluarga yang lain, aku duluan. Udah. Saat itu aku sempat bertanya karena aku baru kenal Tuhan. Baru bertumbuh, baru pertama kali dibaptis di tahun 2012. Aku sempat bertanya, emosionalku ngomong begini, ih kayaknya tega ya. Kok Pak Gembala tega ya meninggalkan istrinya ya? Tetapi seiring berjalannya waktu, pembacaan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, saya disingkapkan. Ada hal-hal yang kita harus prioritaskan Tuhan. Kita bukan karena benci dia, bukan. Bukan karena benci, dasar istri, bukan. Tapi kita harus tahu kepada siapa kita harus utamakan. Kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu ngomong baik-baik ya. Kalau ada istrimu banyak kali dempulannya, dempul sini nutupin jerawat, lubang-lubang yang beruntusan. Gak apa-apa, cintailah istrimu. Itulah yang terbaik. Tapi jangan bikin dia panas hati, enggak. Mi, tinggal ya Mi ya. Tinggal bentar ya, saya duluan ya. Supaya kita jangan dua-dua masuk. Ini kita berdosa. Suami istri berdosa dua-dua jangan. Minimal aku yang mewakili, walaupun aku gak bisa menyelamatkanmu. Tapi dari situ kita belajar. Jadi ingat, kita harus prioritaskan Tuhan. Kita baca dulu ayat 39 ini. 1, 2, 3 ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar. Perhatikan gambarnya Bapak Ibu. Memperhatikan itu lebih mahal. Memperhatikan itu sangat penting. Makanya kalau Bapak Ibu sadar di khotbah minggu yang lalu kami bahas kemarin di Komsel. Kemarin kami hari Sabtu ada komsel di tempat si Peggy ya. Ada kami bahas itu adalah tentang lebih bagus mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Sama seperti si Maria duduk diam. Tidak sibuk, datang si Marta. Sibuk aja, sibuk. Makanya saya pernah bilang di youth khususnya, saya cukup kalau khotbah ya tidak. Saya gak bisa menyenangkan orang kalau itu tidak berlandaskan firman Tuhan. Saya tidak pernah khotbah untuk mencari zona nyaman, enggak. Saya bilang di youth, kamu adik tamborin, keamanan, imam-imam musik, WL, worship, apapun itu pelayananmu. Kalau engkau hanya sibuk melayani tapi kau enggak dapat firman Tuhan berkatnya, kamu gimana pelayananmu sia-sia? Marta dalam Alkitab tadi. Sibuk aja kau, sibuk aja kau. Kau pikir, Bapak Ibu pikir, anak-anak muda pikir, dengan kamu melayani di mimbar, di belakang, melayani di pekerjaanmu masing-masing, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Yang menyenangkan hati Tuhan ketika kamu memperhatikan dia, intim. Tuhan, hari ini aku mau ibadah, aku mau masuk ibadah, berdoa di bangkumu, terlambat atau tidak terlambat, duduk diam dulu berdoa 30 detik. Tuhan, tenangkan hatiku supaya aku bisa tenang dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Karena ada iblis memakai ketika engkau duduk di tempat ibadah, baik di gereja, di komsel atau apapun. Ingat ya, punya moto tenang dulu. Bagaimana kamu bisa berdoa kalau kamu tidak tenang? Firman Tuhan berkata, tenangkan hatimu. Tuhan, aku tadi terlambat buru-buru, Tuhan maafkan aku, Tuhan maafkan aku buru-buru. Orang yang buru-buru itu nafasnya tergesa-gesa. Itu yang tahu diri. Sorry, orang yang terlambat tahu diri begitu. Jalannya aduh, terlambat, ayo, udah terlambat kita. Saya punya pemahaman sampai situ loh. Kalau engkau Pak, apapun alasanmu, reasonmu, yang penting bertobat setiap hari. Tapi punya tindakan nyata. Jangan udah terlambat, lewat 15 menit, setengah jam, taruh motor lambat kali. Kayak pengen aku aja yang parkirkan motornya itu. Shalom Bu. Pernah saya jumpa itu. Pernah ada manusia begitu. Saya melayani Asar Kolektan sekitar lebih 5 tahun. Asar Kolektan itu penerima tamu di GBI Keluarga Kerajaan Allah. Lalu ada seorang bapak terlambat setengah jam naik motor. Santai sekali.
Ini bukan menghakimi, tapi memperbaiki kelakuanmu. Taruh motor lama. Kita kan punya pintu kaca yang gelap di saat itu. Saya lihatlah dari, ya Tuhan, gemes sekali aku bapak ini. Kok lambat kali jalannya, udah lewat setengah jam. Aku ya mang tahe, lama jalan, lalu masuk buka pintunya, seret. Kayak raja gitu ya. Oh, raja masuk. Saya penerima tamu, udah gemes gitu. Shalom Pak, shalom. Apa kabarnya? Ya Pak, silakan duduk. Dengan santainya. Ih Tuhan, pengen kali kudorong ini. Kalau aku punya apa, pengen sekali rasanya kudorong. Pak, cepatkan diri ke jalannya. Kita menghormati Tuhan, jangan santai. Ingat ya Bapak Ibu ya, orang itu harus bisa berubah. Kita gak bisa hidup zona nyaman. Gimana doa kita mau dijawab Tuhan? Kalau engkau membela diri, gak apa-apa lah terlambat pagi. Ibadah aja udah enggak. Kita mau hari ini kita belajar prioritaskan Tuhan. Katakan amin. Prioritaskan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah lalu berikutnya, PowerPoint berikutnya. Maria ini hebatnya memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Sikap ini menggambarkan kerinduan untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mendengar firman Tuhan khususnya, atau ketika kamu berdoa, kamu punya rindu loh, rasa rindu. Bapak Ibu pernah gak merasa damai hatinya? Jawab dulu. Tahu rasa damai? Tahu. Saya yakin percaya, sebaru apapun kamu mengenal Tuhan atau bahkan sudah lama kenal Tuhan, ketika engkau merasakan penyertaannya, hatimu tenang, hatimu terhibur, ketika bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah rasa damai sesungguhnya. Jadi punya rasa rindu, bukan hanya cintamu pertama-tama sama Tuhan, enggak. Sampai berapa puluh tahun pun engkau jadi Kristen, punya rasa cinta mula-mula. Katakan amin. Punya rasa itu, Tuhan aku udah mulai lemah nih Tuhan, aku punya rindu rasa berdoa. Mendengarkan suara Yesus. Ketika engkau ada gundah gulana, hatimu berat untuk berdoa dan menyembah, maka seperti lagu tadi mengatakan, ya, saya suka awalnya lagu ini yang tadi kita nyanyikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ketika engkau udah mulai lemas nih berdoa, ada masalah, katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ketika engkau mulai lemas, katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah kita semua. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ketika mau berdoa, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Gitu Bapak Ibu. Jangan kalah ragamu. Ketika engkau ada persoalan yang berat, lalu engkau hanya sekedar mau datang diam. Kadang pikiran kita mencangkok. Aku datang ibadah dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Kayaknya duduk aja udah mantap itu Tuhan. Tapi enggak. Ketika engkau merasakan kesesakan, punya rasa rindu untuk dipulihkan, punya rasa rindu untuk diubahkan, katakan amin. Ada rasa rindu.
Karena kita manusia yang butuh Tuhan. Sekuat apapun engkau sekarang dan saya, sesehat apapun kita butuh Tuhan Yesus sebagai penolong dan kekuatan kita. Katakan amin. Gak ada apa-apanya kita semua, Pak. Ada waktunya engkau dan saya berhenti bernafas. Jadi jangan berpikir kamu dengan nyaman duduk aja. Duduk terus. WL bilang berdiri duduk terus. Bukan patah kakimu. Bukan karena kecelakaan tadi malam. Saya harus mau bilang apa adanya. Engkau harus punya kerinduan, Pak. Bu, Dek. Apa yang kamu banggakan dunia ini? Segala sesuatu ada limitnya. Tetapi Maria, dia gak ada limitnya ketika mendengar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan senang dari hati Maria. Kiranya hati kita seperti hati Maria. Katakan amin. Ketika engkau dipakai Tuhan di sekolah. Ketika engkau dipakai Tuhan di dunia pekerjaan sekuler. Ketika engkau tahu ada jam ibadah. Hadirlah, sungguh-sungguhlah. Punya rasa rindu dan haus. Tuhan, aku rindu mau belajar Tuhan. Aku melakukan kesalahan dan aku ditegur kesalahanku hari ini. Tuhan tolong ubahkan hatiku. Buka hatimu selebar-lebarnya ketika firman Tuhan menyinggung engkau dan saya. Ekspresimu tinggal enggak gini. Enggak gini. Ketika kadang-kadang secara psikologi, kalau mukamu bisa kelihatan kau enggak suka sama firman Tuhan itu, kamu handphone. Udah enggak sor. Enggak. Cerita tentang Tuhan adalah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Berkenan di hadapan Tuhan. Punya hubungan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan kehidupan doa Bapak Ibu lahir dari hati yang rindu. Kamu gak akan mungkin diurapi Tuhan kalau kamu punya rasa rindu. Kalau engkau Bapak Ibu yang punya pasangan, bagaimana engkau bekerja di kantor masing-masing. Ketika engkau punya anak apalagi, engkau pasti rindu cepat pulang kerja, jumpa anakmu. Sang anak juga bakal rindu kepada ayahnya. Aduh, bapakku datang. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan Bapa? Ya Tuhan, hari ini dan seterusnya kita semua merindukan Bapa. Katakan amin. Punya rasa haus. Jangan terlalu sibuk, Pak. Jangan terlalu sibuk ya. Nah, next. Yang kedua. Yang pertama tadi prioritaskan Tuhan. Yang kedua, mewaspadai kesibukan. Kita baca dulu di ayat 40. Masih ada suaranya? Amin. 1, 2, 3 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Pak, ini Marta sedang bersungut-sungut. Hati-hati ya nak, kamu di dalam dunia pelayanan, Bapak Ibu dalam dunia pekerjaan. Bu kepala sekolah, bisa gak suruh dia? Bisa gak suruh dia, bantu dong aku. Kalau di gereja apalagi bang, kenapa dia enak kali? Kenapa sih aku aja melayani? Enggak. Kuncinya adalah kalau orang memang sibuknya benar di dalam Tuhan, dia tahu dia kapan harus sibuk. Dia tahu kapan dia harus mendengar firman Tuhan. Dia tahu kapan memuji Tuhan, dia tahu kapan membaca firman Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kita persembahkan untuk Tuhan kita Yesus. Katakan amin. Jangan mengeluh. Ini waspadai kesibukanmu. Sedang Marta sibuk sekali. Alasan apa? Izinnya Bapak Ibu gak bisa ibadah karena aku sedang bekerja. Tapi gak pernah kau doakan pemimpinmu. Gak pernah kau doakan instansimu. Kamu menjadi kebanggaan hari Minggu bekerja. Menurut saya itu penghinaan. Tidak bisakah kau ibadah 1 jam saja? Kalau dalam Alkitab berdoa 1 jam saja. Aku gak sempat lagi bang lagi berdoa. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bahkan ada orang-orang yang saya jumpai bekerja 12 jam. Ditanya, doa malam enggak sebelum tidur? Enggak, kecapean. Bapak Ibu, jangan mau dibodohi iblis. Sesibuk apapun ibu rumah tangga, orang-orang bekerja, orang sekolah, tetap harus ingat Tuhan. Katakan ingat Tuhan. Ya, jangan asik sibuk kerja. Kita mencari perkenanan Bapa. Next, PowerPoint berikutnya. Marta sibuk sekali melayani, tetapi kesibukannya membuat ia kehilangan fokus pada kehadiran Tuhan Yesus. Nah, ini tentang fokus. Pas juga semalam bagi anak muda. Simak dengan baik dan ibu-ibu. Kemarin saya tanya dalam komsel, kita ketika dengar firman Tuhan kita bisa gampang fokus atau gampang hilang fokus ya bang? Aku gampang hilang fokus.
Ketika aku buka handphone, niatnya sih baca Alkitab, pengennya mencatat firman Tuhan. Tetapi ketika ada notif masuk, notifikasi, WA ke, apa ke, lalu saya terpancing, punya hasrat terpancing. Bapak Ibu fokuslah dengar firman Tuhan. Malu kita, malu bahkan kalau kita di anak sekolah minggu, kalau murid-murid saya di Marelan sama di Sunggal ini, saya bilang, nah Bang Agi akan cerita firman Tuhan 15 menit, latih fokusmu. Kalau kamu ngantuk ke toilet dulu. Kalau kamu udah mulai ngantuk, cubit jempolmu, minum banyak-banyak, cuci mukamu, minta hikmat Roh Kudus. Aku mau fokus dengarkan firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan yang kami perkatakan dan kami dengar, ada berkat yang Tuhan sediakan di dalamnya, katakan amin. Jadi latih tubuhmu, jangan manja. Jangan manja gara-gara kamu sibuk. Oh, menerima orderan online. Bagi kamu yang bekerja di online. Oh, ada. Saya pernah jumpa seorang ibu. Sibuk berjualan. Sibuk jualan. Jadi ketika dengar firman Tuhan, bisa-bisanya, bentar ya Bu ya, saya cek dulu di gudang. Cek di gudang bah, orderan. Bentar ya Bu ya, nanti saya balas. Saya cek dulu anggota saya. Penghinaan. Sorry, saya bilang. Saya bolak-balik bilang kepada youth. Seandainya saya Tuhan, seandainya saya malaikat pun, saya ledakkan handphoneku dan handphonemu. Kalau main handphone buka WhatsApp, jujur. Karena saya kesal gitu. Kenapa 2 jam lebih kita gak bisa duduk diam seperti Maria. Diam, oh ya Tuhan enak kali menyembah. Enak kali memuji Tuhan. Enak kali mendengar firman Tuhan. Dinyatakan kesalahanku. Pimpin aku Tuhan untuk memperbaikinya. Roh Kudus bantu aku. Begitu sikap yang baik. Belajar Bapak Ibu, kita gak ada yang sempurna, tetapi mau dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya. Mau dibentuk Bapak Ibu? Ya. Nah, aktivitas yang baik sekalipun dapat menjadi penghalang apabila menggantikan waktu bersama Tuhan. Jangan bangga kamu sibuk. Saya gak bangga, jujur, saya gak bangga. Contoh, saya aja pun sedang kuliah hari Jumat kemarin gak hadir. Itu bukan menjadi suatu kebanggaan saya tidak ibadah. Tetapi menjadi pergumulan Tuhan. Aku pengen bertemu dengan orang-orang beriman. Tidak menjauhi pertemuan ibadah. Mampukan aku. Karena aku kemarin izin di grup. Maaf ya Bapak Ibu, saya yang sedang kuliah. Saya fotokan kuliah intensif selama 2 hari Jumat dan Sabtu. Dalam hatiku Tuhan, betapa enaknya rekan-rekanku. Walaupun dalam keadaan hujan lebat mereka tetap setia. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang kehujanan apapun situasinya panas terik hujan sekalipun. Orang-orang yang beribadah tidak boleh mengeluh. Ketika engkau mengeluh berarti kamu menjadi Marta. Tuhan kok hujan? Aku udah luangkan waktu loh ibadah. Aduh kayaknya besok sakit deh. Enggak, ada tangan Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Jadi banyak orang percaya hanya taunya melayani Tuhan, tetapi sedikit meluangkan waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Banyak orang melayani, banyak orang ke gereja, banyak. Tetapi apakah benar mereka menikmati hadirat Tuhan? Nikmati hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya Bapak Ibu kalau udah tahu rasanya damai di dalam Tuhan, minta terus Tuhan, aku mau damai, enak ya Tuhan. Aku masih banyak persoalan. Aku di beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu aku pernah merasakan damai. Tapi di akhir-akhir ini aku gelisah, takut, khawatir. Kadang-kadang aku menyembah pun gak fokus, berdoa pun gak fokus Tuhan. Ketika menyembah, sujud di altarnya. Lalu pikiranku bercabang, oke mana nanti ya? Aduh apa ya untuk memberi makan anakku. Percayalah Bapak Ibu, burung-burung di udara, taman bunga-bunga di taman bakung, di padang belantaran sekalipun, mereka aja tumbuhan dan burung-burung Tuhan pelihara. Apalagi kita orang kesayangannya. Maria gak akan mungkin kelaparan. Banyak ayat menunjukkan orang Kristen yang sungguh-sungguh dan benar, banyak yang harus dikorbankannya di dalam Tuhan, tapi tidak akan pernah dibiarkan sendirian, tidak pernah dibiarkan tergeletak. Tuhan tolong aku, pasti Tuhan langsung tangkap, katakan amin. Gak akan mungkin, percaya akan Tuhan. Banyak contoh firman Tuhan, bahkan sampai detik-detik kematiannya sekalipun, seperti Lazarus. Jangan berpikir Tuhan, tuh saudaraku rajinnya ibadah, meninggalnya dalam keadaan sakit dan miskin. Lalu kamu cap itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika doanya mungkin secara gak kelihatan, mananya? Katanya Tuhan yang dia sembah, bisa menyelamatkan, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan. Toh dia mati, Lazarus mati dalam keadaan
kayak kudis-kudis, kusta-kusta, gatal, matinya miskin. Mana ya Tuhan? Enggak. Indikator orang yang dikasihi Tuhan, hidupnya dibela, dipelihara. Ini kita punya hati yang damai, hati yang tenang. Bapak Ibu, hati yang damai itu mahal, gak bisa ditawarkan dengan uang. Itu senang, bukan damai. Ketika engkau ditawarkan dengan jabatan, keuangan, harta benda, ya, itu bukan damai. Damai itu bersumber daripada Tuhan. Katakan amin. Senang itu banyak sumbernya. Senang tadi nonton bola, senang sama artis Korea, senang masa ini, senang ini dan itu. Tetapi kalau damai, hanya di dalam Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa Bapak Ibu? Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesuslah jawaban hidup kita, amin. Punya hati seperti Maria. Kalau engkau diberkati oleh finansial, gadget, jangan jauhkan ini daripada Tuhanmu. Ketika engkau dalam posisi baik dalam dunia pekerjaan, pendidikan, engkau pintar dan cerdas, jangan biarkan pikiran dan harta bendamu menjauhkan engkau daripada Tuhan. Justru sebaliknya, engkau bisa datang, Tuhan, ini aku bawa Tuhan. Aku bawa apa yang aku miliki. Bukan karena kuatku. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya jangan pernah jauhkan dirimu daripada Tuhan. Kalau engkau diizinkan ada berhubungan antara suami istri dan pranikah, jangan biarkan pasanganmu menjauhkan engkau daripada Tuhan. Jangan pernah jauhkan pendidikanmu, jangan pernah engkau dijauhi oleh apapun. Percayalah, aktivitas banyak orang di luar sana terlalu sibuk, tetapi kita sibuk mendekat kepada Tuhan. Karena Dia pemberi damai, rasa tenang, rasa aman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Next, poin yang terakhir, menikmati seluruh bagian. Kita baca dulu di ayat 42. 1, 2, 3 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari Yesus. Aja ketika Marta ngomong, tuh Yesus, Tuhan, Yesus tolonglah si Maria itu, tolong bantu aku. Tapi Yesus jawabannya bukan begini, Maria, kau bantu dulu si Marta itu, nanti kau dengar aku. Nggak ada. Yesus ngomong nggak begitu. Makanya Yesus bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak diganggu gugat sama Tuhan. Ini benar nih, Maria benar nih datang. Marta, kamu terlalu sibuk. Marta. Kalau bahasa ini, Marta. Asih hepot kali kau nyari duit. Gak tahu kau batasan duit itu sampai mana. Ketika duitmu diambil oleh sakit penyakit, ketika duitmu diambil mungkin di pembegalan, perampokan, kamu pikir duit itu segalanya. Ada banyak 1000 cara Tuhan untuk merendahkan orang lain. Tapi ada 1001 cara Tuhan juga, dan banyak cara Tuhan untuk mengangkat kita semua yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan seperti Marta, memilih satu bagian terbaik. Suka berdoa, suka menyembah, tenang. Haleluya. Ini penting, mahal sekali. Hati Marta ini sangat mahal, dan pasti kita bisa lakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Next, berikutnya. Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hubungannya dengan Tuhan adalah prioritaskan yang bernilai kekal dan tidak dapat digantikan oleh aktivitas apapun. Jadi doa itu adalah sesuatu yang kekal.
sangat-sangat kekal Bapak Ibu ya. Dan semua pelayanan akan berlalu. Semua aktivitas kita akan berlalu, pekerjaan kita akan berlalu, pendidikan kita akan berlalu dengan waktu usia tertentu. Jadi yang benar adalah ketika kamu mengambil pelayanan dalam dunia kerja, ingat Tuhan. Ketika engkau melayani customermu, ingat Tuhan. Dalam pelayanan pun kau harus ingat Tuhan. Contoh, saya nggak mau dari tempat ini ada melayani firman Tuhan berkata, saya lupa di mana, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saya bolak-balik bilang dalam khotbah youth, negur adik-adik tamborin, saya sering kali bilang, ramah seorang terhadap yang lain. Jadi dalam dunia pekerjaan, Amang, Inang, kalau engkau berinteraksi sama orang, adik-adikku, baik engkau di swalayan, dalam dunia pekerjaan pendidikan, ramah. Tuhan, ini pelayanan. Pak Agi, Marta itu kayaknya salah mulu. Ya enggak. Dia enggak tahu menempatkan bagiannya. Cuman itu, dia enggak tahu kapan waktunya mendengar, kapan waktunya sibuk melayani Tuhan. Sibuk melayani Tuhan itu penting. Tetapi ada waktunya dia harus bisa tenang. Jadi dalam dunia pelayanan, misalnya engkau customer bank, ya di Alfamart, Indomaret, di pegawai selamat datang di Agistore, selamat datang, ada ibu yang bisa saya bantu dengan kasih. Saya enggak mau Bapak Ibu ketika engkau bekerja berinteraksi dengan orang, beli dulu kopi itu sekilo. Itu beli ya. Oh itu. Ya. Oh itu. Ya dah, berapa? Dah. Sesungguhnya itu kamu enggak pelayanan loh, enggak melayani. Itu menjijikkan hati Tuhan. Minta Bapak Ibu, kita orang Batak. Orang Batak itu apa namanya ini, Dik? Kalau bukan maksudnya ada yang set, yang model-model sekarang itu. Mewing. Kan ini kita rahang kita ini kan orang Batak ini tegas ya, jelas gitu ya. Jadi kalau kita diam aja itu kelihatan sadis kayak Bapak Tiri sama Mak Tiri. Kita diam aja padahal nggak membenci. Kita kayak orang, serem kali ini Batak ini kan serem ya. Jujur Bapak Ibu, suku lain kalau bilang, aku tanya lah suku-suku yang di daerah Sulawesi, kau pernah lihat orang Batak? Apa tanggapanmu sama orang Batak? Bang Agi, orang Batak itu serem-serem, udah tegas sekali rahangnya, ketika diam kayak mau makan orang. Nah, ketika engkau keswalayan begitu, dunia pekerjaan begitu nggak bisa. Dalam Tuhan, engkau yang berjualan, Tuhan lembutkanlah mukaku. Aku tahu Tuhan, rahangku ini tegas sekali rasanya. Aku pun bercermin kadang-kadang takut dengan diriku. Serem juga aku ya. Tuhan lembutkanlah wajahku. Iya Bu, saya menawarkan produk ini. Nah begitu dunia kasih. Jadi dalam pelayanan seperti Marta juga penting, harus pelayanan. Tetapi dalam sisi satu yang lain, hari ini kita lebih fokus kepada Maria, duduk diam. Kamu yang melayani di gereja ini jangan terlalu sibuk. Makanya saya bilang, bagi kamu yang keamanan, apapun pelayanan kita, bahkan jemaat Tuhan sekalipun, ketika engkau punya anak sekalipun, ketika engkau punya keponakan atau siapa, kalau memang belum bisa dibawa ke sekolah minggu, maka minta hikmat Tuhan. Ketika saya suka loh, ada ibu-ibu, baik di tempat ini saya pernah lihat satu momen kejadian ataupun di tempat lain. Saya suka ibu-ibu yang bayinya itu dibawa ke rumah Tuhan atau ibadah-ibadah komsel rumahan dibawa, tapi mulutnya tetap bernyanyi. Segalanya yang ku miliki, sampai digendong. Bahkan kadang-kadang situasi Tuhan izinkan panas terik, hujan datang, beliau cuma naik motor, jalan kaki, tapi pengorbanannya itu loh. Di dalam Tuhan butuh pengorbanan yang mahal. Sama seperti Maria, gak gampang. Tapi kita melatih tubuh kita, melatih roh kita dengan kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Bisa ya Pak? Bisa bersekutu dengan Tuhan? Bisa ya? Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bernyanyi.